sekarang itu kejadian lagi, Ndi. Jadi ada crane yang putus. Oh, crane itu yang memang buat dinaikin sama kita gitu, bukan crane yang kayak buat ngebangun Iya, si. ini petugas bangunan. Oh ya ampun. Jadi crane itu tiba-tiba putus gitu, jus langsung. Wah, Wah gila sih itu. ngeri Itu banget ya. apa yang terjadi ya? Meninggal di tempat apa? Nah, kita tanya aja langsung sama reporter kita yang akan bergabung Ya bersama ampun. kita di sini. Ada Mas Ahmad Niam Jamil, reporter Detik Jateng. Selamat pagi. Pagi. Mas Ahmad. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Nah, ini kayaknya Indi punya banyak Halo, pertanyaan selamat nih, Iya Mas. bener banget Mas. Ini tadi kan diceritain sama Aryo nih tragedi crane. Bahkan aku juga kalau mendengar kata crane dulu tuh sempet heboh juga. Kalau nggak salah tuh di Mekah kan sempet ada crane jatuh juga kan. Iya. Di saat orang-orang sedang beribadah tentu saja. Nah kali ini tuh kejadian katanya di salah satu proyek rumah sakit yaitu di Blora Mas. Sampai katanya ini beneran ada yang meninggal dunia Mas. Boleh diceritakan kronologinya seperti apa nih Mas? Oh iya, dapat kita ceritakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2025 kemarin terjadi insiden maut. Insiden maut di Rumah Sakit PKU Kabupaten Blora. Nah, ini merupakan lift crane talinya putus. Lift crane talinya putus. Jadi lift crane itu merupakan sebetulnya dia dipakai untuk barang, namun pada saat itu digunakan untuk mengangkut orang. Sejumlah 13 orang jatuh dari ketinggian 12 meter. Nah, dari kejadian itu 3 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat, sementara 10 yang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit PKU Kabupaten Blora. Nah, untuk lokasinya berada di PKU ini bersebelahan dengan rumah sakit utamanya. Jadi itu sebenarnya diperuntukkan untuk barang, bukan untuk orang. Ya, itu merupakan lift crane itu. Nah, lift crane-nya saat ini sudah diuji laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kabupaten Blora. Oke, hasilnya? Hasilnya untuk saat ini pihak kepolisian masih menunggu dari lab forensik Polda Jawa Tengah untuk dijadikan sebagai dokumen, sebagai acuan bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa insiden maut ini. Ya, artinya untuk korban saat ini jumlahnya berarti kalau di total ada 13 orang ya Mas, dengan 3 orang meninggal dunia dan 10 orangnya sekarang sedang dirawat karena luka-luka, atau mungkin ada perubahan lagi, ada korban gitu? Yang bertambah lagi dari jumlah tersebut? Betul sekali. Jadi pada awalnya itu ada 3 orang yang meninggal dunia di tempat pada saat itu juga. Nah, kemudian di tanggal 9 kemarin itu ada 1 orang, tanggal 9 Februari ada 1 orang yang meninggal dunia lagi. Jadi totalnya ada 4. Nah, kemudian di tanggal kemarin juga ada 1 orang lagi, bertambah 2 orang. Jadi totalnya yang meninggal itu ada 5 orang. Nah, dari korban-korban yang ke-4 dan 5 ini sebenarnya sudah dirawat di rumah sakit, dan yang ke-5 sebetulnya sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Muhammad Solo, kemudian dibawa pulang dan akhirnya dia kemudian meninggal di Rumah Sakit PKU Kabupaten Blora. Oke, dengan adanya korban sebanyak itu Mas gitu kan, tadi juga ternyata ada yang tadinya luka-luka kemudian dibawa ke rumah sakit dan tidak terselamatkan. Seperti apa tanggapan dari pihak rumah sakit Mas, atau mungkin dari kontraktor proyeknya terkait kejadian naas yang satu ini? Nah, dari hasil informasi yang kami dapatkan bahwa pihak rumah sakit pada saat kejadian itu dari para pekerja itu sudah menggunakan alat pelindung diri APD, sudah safety tentunya sesuai dengan SOP. Nah, kepada para korban itu telah diberikan oleh santunan dari pihak rumah sakit. Kira-kira itu. Oke, mengingat dirimu sedang berada di lokasi saat ini, seperti apa situasi di sana? Karena sangat terlihat sepi begitu ya. Apakah masih ada pengerjaan yang dilakukan sampai dengan per hari ini? Nah, saya berada di sekitar lokasi kejadian ini, tepat di belakang saya ini merupakan dulunya ini adalah lift crane yang terjadi insiden maut itu. Namun saat ini sudah dibongkar lift crane itu. Awalnya pekerjaan di rumah sakit ini sempat dihentikan sementara untuk dilakukan olah TKP pihak kepolisian. Namun beberapa hari kemudian pekerjaan dilanjutkan, namun dengan pengawasan yang ketat. Gitu, baik. ganti.
Iya, Mas, kemudian juga nih untuk beberapa pasien yang mengalami perawatan intensif di rumah sakit sekarang kondisinya seperti apa, Mas? Apakah mungkin semuanya masih menjalani perawatan atau ada beberapa yang sudah dipulangkan karena kondisinya sudah membaik? Yang kondisi yang selama itu ada delapan orang yang masih hidup. Mhm. Saat ini masih dalam perawatan, tentunya di beberapa rumah sakit. Ada yang di rumah sakit PKU, ada yang di RSUD Kabupaten Blora, ada yang di Solo untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Nah, informasi terbaru yang kami dapatkan yaitu ada beberapa korban selamat ini yang sudah sembuh, yang sudah dipulangkan di rumah. Oke. Bagaimana dengan para korban yang masih selamat ataupun juga yang sudah meninggal dunia begitu ya? Apakah mereka memang mendapatkan kompensasi yang layak dari pihak kontraktor maupun juga dari pihak perusahaan dari gedung tersebut nih, Mas? Ya betul sekali, kemarin kita sudah menanyai dari pihak PKU ini bahwa biaya pengobatan itu mereka yang menanggung dan para pihak korban itu sudah mendapat insentif dari mereka berupa santunan gitu. Oke, tanggapan keluarga seperti apa nih, Mas, terkait kejadian yang menimpa para anggota keluarganya, terutama pekerja yang sekarang masih menjalani pemulihan di rumah sakit maupun mereka-mereka yang ternyata nyawanya tidak bisa terselamatkan lagi? Tentu mereka sangat bersedih ya, karena ini adalah kecelakaan ini. Namun beberapa dari mereka karena memang sudah mendapat insentif dan sudah mendapat santunan dari pihak rumah sakit, mereka sangat berduka sekali, sangat mendalam sekali dengan adanya peristiwa ini. Mereka juga berharap agar insiden seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Berarti sudah dapat dikonfirmasi begitu ya bahwa pembangunan pada proyek ini otomatis akan terhenti untuk sementara waktu begitu ya, Mas ya? Ya, saat itu berhenti sementara waktu untuk melakukan uji TKP oleh pihak kepolisian. Namun saat ini sudah kembali normal. Pekerjaan sudah kembali normal dengan pengawasan yang ketat. Oke. Mas, mungkin boleh dikasih tahu sedikit nggak sih untuk latar belakang pembangunan RSUD Blora ini tuh sudah berjalan berapa lama dan apakah ini adalah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah atau yang dikelola oleh swasta? RSUD PKU Muhammadiyah ini merupakan rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit swasta ini oleh pihak Muhammadiyah itu tentunya. Dan ini merupakan pembangunan proyek dari pembangunan penambahan dari rumah sakit utama. Jadi ini adalah yang ada di samping rumah sakit yang utamanya, ini merupakan bangunan baru. Oke, jadi perluasan rumah sakit yang sebelumnya sudah berdiri begitu ya, Mas? Betul sekali. Baik, Mas, apakah nanti ada indikasi untuk penelitian lebih lanjut atau mungkin penyidikan lebih lanjut ya terkait kejadian ini? Apakah mungkin nanti ada disinyalir kelalaian yang dilakukan dari pihak kontraktor? Seperti itu? Kalau dari hasil informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian sampai saat ini masih menunggu dari hasil laboratorium forensik dari Polda Jawa Tengah untuk melengkapi dokumen. Itu nanti akan dijadikan sebagai pelengkap bukti bagaimana nanti hasilnya, bagaimana siapa yang nantinya menjadi yang bertanggung jawab dalam peristiwa maut insiden ini. Ya, Baik. kita akan sama-sama lihat begitu ya hasilnya. Apakah memang ini merupakan suatu kecelakaan atau memang berdasarkan atau berlandaskan atas kelalaian dari satu dua pihak begitu ya. Mas Ahmad, sekali lagi terima kasih untuk laporan Anda di pagi hari ini, Mas. Terima kasih, Mas Ahmad Niam. Terima kasih Rio, terima kasih. Ya, selamat bertugas kembali. Sampai jumpa.